Halo para pejuang UTBK, jumpa lagi dengan saya Kak Resti. Oke, di sesi kali ini saya akan bahas evaluasi soal-soal TKA Saintek Fisika UTBK 2022 untuk gelombang 1. Bagi kalian yang sudah melaksanakan tes UTBK, selamat ya, kalian sudah berjuang sebaik mungkin. Saya doakan kalian dapat diterima di universitas sesuai dengan yang kalian inginkan. Saya doakan yang terbaik untuk kalian ya. Jangan lupa terus berdoa meskipun kalian sudah melakukan tes. Nah, untuk kalian yang belum melakukan tes, misal gilirannya nanti gelombang kedua. Nah, tetap semangat. Jaga kesehatan ya, jangan lupa jangan gadang tiap malam seperti itu karena kesehatan juga harus kita jaga ketika kita tidak fit nanti kurang maksimal dalam pengerjaan soalnya. Oke, kita langsung ke soal nomor 1. Oke, di sini saya akan bandingkan soal-soal yang memiliki kemiripan antara paketnya gitu. Misal ini untuk nomor 1 kasusnya ada rangkaian, bahkan rangkaiannya sama bentuknya seperti ini. Jadi si gambar ini untuk 2 soal. Nah, di sini ada suatu rangkaian listrik DC terdiri atas 3 buah hambatan masing-masing R1 sama dengan 2 ohm, R2-nya 1 ohm dan R3-nya 3 ohm. Ketiga hambatan tersebut dirangkaikan dengan 2 buah sumber tegangan yaitu Pi1 dan Pi2 seperti ini. Nah, ingat kita lihat, kita tulis aja ya. Di sini ada AB, lalu ada CD, lalu ada EF. Nah, lihat R1, R2, R3 itu disusun secara paralel. Tapi hati-hati, yang ini bukan baterai tapi kapasitor dengan tegangan VC. Itu. Ketika ada rangkaian yang disusun paralel, artinya tegangan di setiap segmennya sama. Atau bisa saya tulis seperti ini kan? VAB sama dengan VCD sama dengan VEF. Nah, di soal untuk yang sebelah kiri ditanyakannya besar tegangan V2, berarti yang ditanyakannya yang ini katanya gitu. Berapa V2-nya? Oke, kita cari apa dulu? Yang pertama kita cari berapa arus yang mengalir di rangkaian. Oke, berarti kita gunakan di sini VAB sama dengan VEF. Nah, di VEF di sini kalau ada kapasitor artinya tidak ada arus yang mengalir ke R3, I-nya sama dengan 0. Berarti tegangannya murni tegangan kapasitor saja. Boleh dong saya tulis seperti ini. Nah, misal saya jalan dari A ke B ya. Ada I1R1 ditambah Pi1 sama dengan PEF-nya sama dengan Pi kapasitor seperti itu. Nah, kita cari I atau misal I1 boleh, I saja boleh. I dikali R1-nya katanya 2 ohm ditambah Pi1-nya 10, Pi1-nya 20, Pi-C-nya 10. 20 pindah ruas ya. 2I sama dengan min 10. I-nya dapat berapa? I-nya dapat min 5 ampere. Loh kak, kok jawabannya negatif? Oke, kita lihat di soal kan ada gambar. Iya, tadi saya tulisnya PAB. Nah, PAB makanya di sini negatif. Saya misalkan ke bawah tapi sebenarnya arusnya ke atas. Jadi kita tidak usah terkecoh dengan tandanya seperti itu. Udah dapat I gimana ya? Udah, kita sekarang bandingkan CD dengan EF. Bagaimana caranya? Oh, masih pakai cara yang sama ya. Berarti di sini Pi-CD-nya ada I dikali R2 ditambah Pi2 sama dengan 10. Kita cari Pi2-nya, I-nya tadi 5, R2-nya 1 ditambah Pi2-nya. Pi2-nya ditanyakan sama dengan 10. Berarti Pi2 sama dengan 10 kurangi 5. Hasilnya 5 volt. Oke, hasilnya oke, oh kebalik ya, negatif, gak dimasukin, maaf. Nah, ini negatif, berarti di sini tambah 5, hasilnya 15 volt, seperti itu. Berarti jawabannya yang B, gitu. Nah, buat yang bingung kenapa ini disusun paralel tapi arusnya sama. Saya ingatkan kembali, ketika ada kapasitor artinya tidak ada arus yang ke loop 2. Berarti I-nya sama dengan 0. Artinya arus hanya melalui loop 1 ke sini aja arusnya.
Gitu. Makanya arus yang melalui R1 itu akan sama dengan arus yang melalui R2. Seperti itu dari sana ya, konsepnya harus diingat. Nah, kita tinjau atau kita lihat, kita bandingkan dengan soal yang ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan masih sama, besaran-besarannya juga sama ya. Hanya ada tambahan di sini ada istilah jarak antar keping. Nah, di sini nih bedanya. Ada istilah jarak antar keping. Terus pi-nya masih sama 20, pi kapasitornya 10, nilai R-nya juga sama tapi ditanyakan berapa dayanya. Daya, hati-hati bukan gaya ya. Nah, daya berarti kita cari pakai rumus apa sih? Daya disipasi itu P sama dengan I kuadrat dikali R2. Nah, kalau misal kita langsung dapat soal kayak gini yang di sebelah kanan. Ini sebenarnya kalau kita udah ngitung yang soal nomor kiri, nah kita nggak perlu menghitung lagi berapa arus, berapa tegangannya ya. Di sini langsung kita cari nilai P-nya saja karena sama rangkaiannya. Berarti di sini P sama dengan I-nya tadi dapat 5 ya. Min 5, ini jangan lupa dikuadratkan R2-nya. R2-nya dapat 1 ohm, berarti 5 kuadrat 25 watt gitu. Itu saja ya. Jadi sebenarnya sama soalnya mah. Cuman yang ditanyakannya jadi berbeda seperti itu. Ya, itu saja yang berbedanya besaran yang ditanyakan, yang satu potensial, yang satu daya. Ini rumus daya disipasi. Oke, paham untuk soal yang ini tentang listrik? Semoga kalian paham ya dengan apa yang saya jelaskan hari ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini mengenai bunyi atau efek Doppler. Kita coba lihat yang sebelah kiri dulu seperti biasa. Untuk soal sebelah kiri, 2 buah sumber bunyi A dan B. Pengamat terletak sumbu X. Kedua sumber menghasilkan bunyi dengan frekuensi yang sama F. Katanya pendengarnya diam. Ya udah kita tulis gini, pendengar diam. Terus sumber A-nya bergerak ke kiri, berarti ini A, yang ini B, seperti itu ya. Selisihnya diketahui. Oke, kita tulis delta F-nya. Delta F-nya sama dengan berarti kan FA dikurangi FB. Delta F-nya kita masukkan nilainya di soal. Selisih frekuensinya 3/15 F sama dengan VA-nya atau FA-nya. Kecepatan bunyi. Nah, pendengarnya diam dikurangi 0 karena sumber menjauhi, berarti di sini pi ditambah VA dikali F dikurangi V per V, sama yang B juga menjauhi karena arahnya ke kanan, ditambah VB dikali dengan F. Itu persamaan yang akan kita gunakan ya. Terus gimana? Ya udah kita tinggal hitung saja. 3/15 dikali F. F-nya kita coret ya. Semuanya jadi hilang. V-nya juga kita coret. VA-nya atau kita masukkan dulu. V-nya V. 1 ini V. 1 pi ditambah 0,25 pi dikurangi pi per pi ditambah pi B. Seperti itu. Pi B-nya berapa? Pi B-nya katanya X pi U. Oke, kita tulis pi B-nya di sebelah sini. Oke, nah di sini X dikali pi U itu pi udara ya. Saya simbolkan pi saja. Berarti didapat 3/15 kan diperkecil atau disederhanakan jadi 1/5. V-nya ini bisa kita coret, didapat 1,25 dikurangi 1/1 ditambah X, seperti itu. Negatif pindah ruas. Oke, jadi positif 1 ditambah X sama dengan 1 bagi 1,25. 1/5 pindah ruas jadi negatif 1/5. Samakan saja penyebutnya jadi 5. Ini kan 5/4. 4-nya ke atas. 4/5 dikurangi 1. Hasilnya 3/5. Ini berapa? Ini 1 tambah X. 1 tambah X. Kalau udah gini kali silang. 5 sama dengan 3 kali 1, 3 tambah 3 X. X sama dengan 2/3. Berarti jawabannya 2/3 itu 0,6
7. Seperti itu caranya. Hati-hati untuk arahnya ya. Nah, hati-hati untuk arahnya. Kita mulai dari yang diketahuinya. Apakah itu penjumlahan frekuensinya ataupun selisihnya. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan soal yang ada di sebelah kanan? Sama saja, bedanya di sini sumbernya yang diam. Pendengarnya bergerak menjauhi sumber A mendekati sumber B gitu. Kalau kita tulis kayak tadi delta F-nya ya. Nah, kita tulis saja di sini delta F. Delta F sama dengan berarti kan FA dikurangi FB gitu. Atau boleh FB dulu ditulisnya karena maaf FA ya. Betul FA, karena FA-nya lebih besar biar tidak negatif hasilnya. Berarti delta F-nya kan 1/20 kali F sama dengan FA-nya. FA-nya lihat sumber A diam, pendengar P menjauhi. Berarti Pi menjauhi dikurangi. Berapa kecepatan pendengar P-nya? Kecepatan pendengar atau pengamatnya 0,2 pi dibagi pi dikurangi pi b-nya, FB-nya berarti sumbernya mendekat, pendengarnya menjauh, pi dikurangi pendengarnya kecepatannya tadi 0,2 pi-u gitu. Karena menjauhi terus dibagi V sukatmin, sumber mendekat sumber menjauh ya, positif di sini pi b-nya didapat, nilai pi b-nya itu bergerak ke kanan dengan b dikali pi gitu. Yang ini mendekat, pendengar mendekat berarti positif. Oke, ini dikali F, yang ini juga sama, kita kali F. Oke, nah ini tinggal kita coret saja yang samanya. Nah, kita coret, berarti F-nya kita coret ya. Gitu, F-nya ini kita coret. Nah, berarti didapat dari sini 1/20 sama dengan 1 dikurangi 0,2 kan 0,8 dikurangi 1 tambah 0,2 1,2. Pi-nya kita coret ya. Per 1 kalau yang ini 1 tambah B. Caranya untuk pindah ruasnya sama kayak tadi. Yang negatif ini pindah ruas jadi positif. Oke, silakan dicoba ya. Untuk soal nomor 2 ya. 2 yang ada di sebelah kanan. Kalau misal sudah dapat nilai B-nya berapa? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih. Oke, seperti itu ya. Nanti acuannya lihat soal nomor 2. Kan ini kasusnya sama mengenai efek Doppler. Bedanya arahnya saja. Maksud saya ini biar kalian bisa membandingkan ketika sumbernya mendekat, ketika sumbernya menjauh, bahkan ketika sumbernya diam. Begitu pula untuk pengamat itu berlaku hal yang sama. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 3. Untuk nomor 3, bandul matematis dipasang pada langit-langit kabin sebuah pesawat yang panjang tali bandul ya, bukan bantul. Bandulnya di sini 0,4 kita tulis di sini. Diketahui L-nya sama dengan 0,4. Terus bergerak ke atas dengan percepatan tetap A, itu percepatan wahana. Gravitasinya 8 meter per sekon kuadrat dan periodenya 2 pi dibagi 5. Ditanyakan besarnya A, kita berangkat dari persamaan periode. Persamaan periode 2 pi akar telaga L dibagi G. Karena di sini percepatannya ada 2, berarti kita ambil percepatan relatif. Ketika wahananya atau misal acuannya itu sedang bergerak, kerangka acuannya itu sedang bergerak ke atas, berarti di sini ditambah G ditambah A, seperti itu. Berarti didapat, ini tinggal kita masukkan ya nilainya. Kita cari berapa besar T-nya. T-nya kita tulis berapa? Di soal T-nya didapat 2 pi per 5 sama dengan 2 pi akar L-nya 0,4 dibagi gravitasinya 8 ditambah A. Kita cari nilai A. Ini kan bisa kita coret. 1/5 dikuadratkan didapat 1/25 sama dengan
Nah, ini sudah dikuadratkan berarti sisanya 0,4, 8 tambah, kita cari nilai A, 8 tambah A sama dengan 0,4 kali 25, hasilnya 10. Berapa A? Berarti A-nya 2 meter per sekon kuadrat. Yang ini ya jawabannya. Oke, seperti itu. Ini soal bab apa? Ada yang tahu? Getaran dan gelombang. Cukup sederhana ya untuk penyelesaian persamaan getaran dan gelombang. Jadi kalian harus bisa. Oke, lihat yang sebelah kanan. Masih sama tapi hati-hati di sini juga oh ya sama ya periode. Nah, yang ditanyakannya berapa percepatan gravitasi atau G-nya. Silakan ini kita PR-kan ya. Persamaannya saya tulis dulu masih sama. T sama dengan 2pi akar L dibagi G ditambah A. Hanya di sini gravitasi yang ditanyakannya G-nya. Seperti itu. Nanti bisa dicoba ya untuk soal nomor ini menggunakan persamaan yang sudah saya tuliskan. Oke, seperti itu untuk soal nomor 3. Saya lanjut ke soal nomor 4. Wah, ini ya, mohon maaf karena terburu-buru jadi saya langsung screenshot untuk yang soalnya ya, tidak sempat diketik ulang. Kita lihat untuk nomor 4. Nomor 4 yang ada di sebelah kiri dulu seperti biasa. Ini ceritanya nih, ada 2 buah pipa. Pipa A sebelah sini dan pipa B sebelah kanan. Nah, kalau misal belum ada udara yang bergerak, ini anggap tidak ada nih si udara yang bergeraknya. Tekanan di pipa A akan sama dengan tekanan di pipa B. Itu konsepnya. Kenapa? Kita mengacu pada hukum utama hidrostatis. Tapi ceritanya di sini pipanya ditiup. Hanya salah satu pipa yang ditiupnya. Ketika salah satu pipa ditiup, berarti nanti ada perbedaan tekanan antar kedua pipa. Oke, dari cerita ini kan kita bisa merumuskan kayak gimana? Kita bisa merumuskan persamaan umumnya dulu. Perubahan tekanan diakibatkan oleh udara yang bergerak. Kita tahu udara yang bergerak punya energi kinetik. Tapi yang kita lihat ini atau yang kita tinjau ini bendanya itu berupa fluida. Artinya kuantitasnya kita nyatakan dalam rho. Maka energi kinetiknya bisa kita tulis setengah rho udara dikali V kuadrat. Nah, siapa yang ditiup? B ya, berarti kalian tulis PB dulu. PB dikurangi PA sama dengan setengah rho udara kali V kuadrat seperti itu. PB-nya berapa nih PB? Oke, kita masukkan. Oke, saya masukin rumusnya dulu ya. Rho kali G kali HB. Diukur dari sini. Mana HB? Ini HB saya. Nah, ini HB. Berarti yang ini apa? Yang ini HAL-nya abaikan saja. Dikurangi rho karena ini cairannya berbeda. Kita tulis rho B. Yang ini rho A. Dikali G kali HA. Sama dengan setengah rho udara kali Pi kuadrat. Ini persamaan kalau misal fluidanya berbeda. Gitu. Nah, apa yang ditanyakan? Maka rasio tinggi kolom cairan HA banding HB-nya adalah ini yang ditanyakan. Diketahui HB-nya katanya 5. Berarti kita tinggal cari nilai HA. Gimana masukin ya? Masukkan angka yang diketahui di soal ke rumus ini. Saya tulis di bawah rho B-nya, lihat. Cairan B 2 kali cairan A dan dapat udara 1000 kali. Berarti cairan A-nya bisa kita misalin 1000. Karena yang B itu 2 kali lipat, berarti di sini 2000 dari sana ya, dikali G-nya 10, HB-nya didapat 5 cm. 5 kali 10 min 2 sama dengan atau dikurangi ya, bukan sama dengan, mohon maaf. Rho A-nya 1000 dikali
10, HA-nya kita cari. Sama dengan setengah rho udaranya 1, kecepatannya 20 meter per sekon. 20-nya dikuadratkan. Oke, kita hitung. Ini kita coret ya. Nah, yang ini kita coret didapat berapa ini? Didapat 5 kali 200 dikurangi 10 pangkat 4 HA sama dengan 20 kuadrat 400 dibagi 200. Pindah ruas aja. Ini kan 1000. 1000 dikurangi 200 hasilnya 800 sama dengan 10 pangkat 4 HA. Ini didapat satuannya dalam meter. Atau bisa kita tulis di sini HA-nya sama dengan 8 sentimeter seperti itu. Maka ketika ditanyakan berapa rasionya, 8 berbanding 5. Itu jawabannya ya. Kalau misal kalian nemu soal seperti ini sih yang harus diketahui. Ini diturunkan dari persamaan Bernoulli. Cuma saya tulis dengan cara yang lebih sederhana. Semoga kalian bisa memahami ya untuk soal nomor 4 ini. Nah, kita lihat ke soal yang ada di sebelah kanan. Suatu wadah diisi dengan zat cair seperti pada gambar di atas. Jika salah satu ujung pipa ditiup mendatar dengan kecepatan 20, berapakah massa jenis udara? Oke, di sini bedanya apa? Di sini bedanya dalam wadah rho-nya itu sama, rho fluidanya. Berarti kita cukup menuliskan untuk soal yang ada di sebelah kanan, delta P sama dengan setengah rho udara kali V kuadrat. Delta P-nya apa? Rho fluida kali G kali delta H sama dengan setengah rho udara kali V kuadrat. Yang ditanyakan di sini rho udaranya. Rho udara sama dengan 2 rho fluida kali gravitasi kali delta H dibagi V kuadrat. Ini tinggal kita masukkan angka-angka yang diketahui di soal. Didapat rho udaranya sama dengan 2 rho fluidanya didapat 200. Itu dari soal ya. Gravitasinya 10, delta H-nya 10 cm. 10 cm itu 10 pangkat min 1. Ini kan udah bisa dicoret. Per 20 kuadrat. Hasilnya berapa? Hasilnya 1 kg per meter kubik. Nah, ini lebih mudah ya untuk soal nomor 2. Walaupun konsepnya sama. Bedanya untuk soal yang sebelah kiri massa jenisnya berbeda. Yang ini massa jenisnya sama. Massa jenis fluidanya yang sama. Seperti itu. Itu perbedaannya. Oke, bisa untuk soal nomor 4? Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 di sini mengenai apa ini teh? Teori relativitas. Oke, untuk teori relativitas kita baca dulu. Sebuah partikel bergerak dengan momentum relativistik. Diketahui untuk soal nomor 1. Momentum relativistik kan P. P-nya katanya 0,75 M0 kali C. Boleh nggak 0,75 M0 kali C-nya saya ubah jadi kayak gini. Sama dengan 0,75 T kan 3/4 ya. Nah, 3/4 dikali E0 per C. Sama ya, kenapa? Karena E0 itu M0 dikali C kuadrat. Nah, ini biar lebih mudah aja kita pakai yang ini. Terus tentukanlah kecepatan partikel. Buat nyari kecepatan. Nah, ini nih kuncinya. Buat nyari kecepatan kita harus tahu dulu nilai gamma. Gamma kita cari dari persamaan E total. Persamaan energi yang ada momentumnya. Hanya satu. E total kuadrat sama dengan E0 kuadrat ditambah EK kuadrat. Seperti itu. Maaf. Nah, EK. Udah ngaco nih saya. Oke, momentum ya, yang diketahuinya momentum dikali PC ini kita kuadratkan. Oke, kita masukkan angka yang diketahui di soal, kita cari ET-nya. ET kuadrat sama dengan E0 kuadrat ditambah P-nya kan 3/4. E0 per C ini dikuadratkan dikali
C kuadrat. Berapa E totalnya? E totalnya E0 kuadrat ditambah 9 per 16 E0 kuadrat. C-nya habis kan? Nah, ini 1. Bisa kita tulis 16 per 16. Didapat 16 ditambah 9. 16 ditambah 9, 25 per 18 E0 kuadrat. Berarti di sini didapat E totalnya sama dengan 5 diakarin per 4 E0. Mana gamanya? Gamanya berarti, nah didapat di sini ini 1 per gamma. Berarti dari sini gamma sama dengan 4 per 5. Ingat, kalau gamma 4 per 5 berarti 4 per 5 0,8. Pasangannya dengan apa? 0,6. Oke, saya kasih itu ya. Angka-angka yang sering muncul di relativitas mengenai nilai gamma. Kenapa? Biar gak usah hitung berapa gamanya. Kalau misal kita punya di sini nilai gammanya ini kecepatan 0,6 pasangannya dengan 0,8 dan ini bisa tukeran. Kalau misal punya setengah berarti pasangannya dengan setengah akar 3 dan sebagainya. Sebenarnya ini hubungannya kayak Pitagoras ya, buat yang belum tahu. Oke, seperti itu untuk soal mengenai momentum nomor 5. Rumusnya hanya ini ya, diingat untuk persamaannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5, tapi yang ada di sebelah kanan. Sebuah partikel bermassa diam M0 memiliki energi kinetik 1/4 energi diamnya. Oke, kita tulis di sini. Energi kinetik sama dengan 1/4 energi diam. Ditanyakan momentum linear partikel sama dengan ini kebalik, kita cari E total dulu. E total itu sama dengan E0 ditambah dengan EK, itu persamaannya ya. Berarti dari sini kita dapatkan E totalnya ya udah kita tulis E total saja sama dengan E0 ditambah 1/4 dari E0. Ini kan 4/4. Nah, 4/4 tambah 1/4 didapat 5/4 E0 seperti itu. Terus gimana? Ya udah kita cari pakai rumus yang ini nih, yang di sebelah kirinya mengenai persamaan E total ya. E total kuadrat sama dengan E0 kuadrat tambah PC yang dikuadratkan. Kita cari nilai P-nya. E totalnya berapa? Tadi kita sudah dapatkan. E totalnya itu 5/4. Ini kita kuadratkan sama dengan ada E0 ya. Nah, E0 kuadrat ini E0 kuadrat ditambah P kuadrat kali C kuadrat dapat berapa? Ini kan 5. Oke. Lanjutannya ke sini ya. 5 kuadrat 20. 5 per 4 kuadrat 16. Dikurangi 1 E0 kuadrat. E0 itu kan 1. Berarti di sini 16/16. Boleh kita tulis seperti ini. Dikali E0 kuadrat sama dengan P kuadrat kali C kuadrat. Oke, kita masukkan nilainya. Ini 25 dikurangi 16, 9/16. E0 kuadrat sama dengan P kuadrat kali C kuadrat. Berapa P? P-nya diakarin ya. Akar 93, akar 16, 4, akar E0, 0 per C. Atau 3/4. Oh ya udah ya, ini enggak dalam desimal. Hasilnya sudah sampai 3/4 E0 dibagi C. Sampai sini ya. Oke, berarti jawabannya yang A. Itu dia ya beberapa soal yang mempunyai kemiripan dari hari ke hari untuk soal UTBK gelombang 1 TKA Fisika. Oke, sampai di sini dulu untuk sesi hari ini karena suara saya sudah harap-harap cemas nih ya. Oke, semoga kedepannya masih bisa terus upload supaya berguna ya bagi kalian yang sedang berjuang untuk tes UTBK. Sekian dari saya, terima kasih.